Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bayu Nusantara KRJ Tompong SPD MPD selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Geometri dan teman-teman program studi Pendidikan Matematika 2017. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya ingin menyampaikan materi geometri eliptik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasna Ulaya Eliana dan rekan-rekan saya Leli Erinawati, Riyadul Mardiah, Santo, dan Umi Kulsum Fauziah. Baik, kemudian topik-topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, sejarah geometri eliptik, yang kedua yaitu pengantar geometri eliptik, dan yang terakhir yaitu teorema-teorema dalam geometri eliptik. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah geometri eliptik. Ilmu tentang astronomi telah banyak dipelajari berabad-abad sebelum Masehi. Hal ini terlihat dengan adanya bukti-bukti peninggalan sejarah tentang sistem peninggalan kuno dan peramalan untuk memperkirakan fenomena alam, masa kesuburan pertanian, dan sifat seseorang dipandang dari segi rasi bintang. Semakin lama ilmu perbintangan semakin menarik untuk dipelajari hingga ke hal-hal yang bersifat teoritik. Namun misteri perbintangan secara teori yang dipegang pada postulat Euclid yang membangun konsep bidang datar. Untuk memecahkan masalah tersebut, para astronom dan matematikawan membuat terobosan baru di bidang geometri. Sejak saat itu, para astronom mulai mengumpulkan berbagai referensi sejarah untuk mendukung terobosan itu. Berdasarkan catatan sejarah yang ditulis oleh Claudius Ptolemy, seorang ahli geografi, astronomi, dan astrologi berkebangsaan Yunani, menuliskan pada bukunya Geographica bahwa untuk menempuh jarak terdekat antara dua titik pada bumi, maka seseorang harus mengikuti lingkaran yang memuat dua titik tersebut. Selain itu, Nicolaus Copernicus menyatakan dalam bukunya bahwa bumi berputar pada porosnya, dan dari ekspedisi penjelajahan mengelilingi dunia yang dilakukan oleh Christopher Columbus dan pendahuluan-pendahuluannya membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Referensi ini membuka ide baru di bidang geometri eliptik yang kemudian memberikan pengaruh besar pada bidang astronomi, geometri, dan fisika modern. Berdasarkan referensi sejarah tersebut dan beberapa referensi lain, maka untuk pertama kalinya matematikawan Bernhard Riemann memperkenalkan geometri bola sebagai geometri sebagai non-Euclid. Dalam pandangan Riemann pada geometri bola, garis merupakan lingkaran besar pada bola yang membuat dua titik. Riemann menganalisis postulat kesejajaran Euclid dan menemukan kejanggalan-kejanggalan. Dari kejanggalan tersebut, Riemann mengembangkan teori geometri bola yang dapat membuktikan postulat kesejajaran Riemann dan memenuhi definisi titik dan garis yang didefinisikan oleh Euclid. Pandangan Riemann ini kemudian dimodifikasi oleh Christian Klein dengan memandang bahwa setiap pasangan titik antipodal atau titik yang berlawanan pada lingkaran besar merupakan titik yang identik atau sama. Klein mengembangkan model geometri bola dan menyebutnya dengan variasi geometri eliptik. Untuk pembahasan selanjutnya adalah pengantar geometri eliptik. Geometri eliptik berbeda dengan geometri Euclid hanya pada postulat kesejajarannya saja. Postulat kesejajaran dari Riemann adalah sebagai berikut, yaitu tidak ada garis-garis sejajar dengan garis lain. Nah, perhatikan permisalan berikut. Diketahui dua garis yang berbeda yaitu garis L dan M yang tegak lurus terhadap garis N. Andaikan L dan M sejajar. Andaikan L tidak sama dengan M, maka L dan M berpotongan pada suatu titik. Misal C, misalkan A dan B berturut-turut merupakan titik potong garis L dan M terhadap garis N. Nah, seperti inilah apabila digambarkan. Pertama, kita perpanjang CA sedemikian sehingga diperoleh CA sama dengan AC aksen, di mana C aksen terletak di perpanjangan garis CA. Alasannya adalah ruas garis dapat diperpanjang. Nomor 2, langkah kedua, melalui C aksen dan B dapat dibuat garis C aksen B. Alasannya, melalui dua titik sembarang dapat dibuat sebuah garis. Langkah ketiga, yaitu segitiga ABC sebangun.
dengan segitiga ABC aksen. Alasannya adalah sama di sisi sudut sisi. Langkah selanjutnya, sudut ABC sama dengan sudut ABC aksen. Alasannya yaitu akibat dari segitiga ABC sebangun dengan segitiga ABC aksen, maka sisi-sisi yang berlainan adalah sama. Langkah kelima adalah BC sama dengan BC aksen. Akibat dari segitiga ABC sebangun dengan segitiga ABC aksen, maka sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Kemudian langkah selanjutnya, sudut ABC sama dengan sudut ABC aksen sama dengan 90 derajat. Maka BC dan BC aksen tegak lurus dengan alasannya sudah diketahui ya. Kemudian BC dan BC garis BC aksen berhimpit. Berarti C sama dengan C aksen. Dan yang terakhir adalah L sama dengan M. Nah, di sini terdapat kontradiksi dengan yang diandaikan, yaitu bahwa L dan M berlainan. Jadi pengambilan di atas adalah salah, dan garis L dan M adalah garis sejajar. Oke, baik, kita akan masuk pada pembahasan analisis Riemann. Nah, di sini terdapat 4 poin. Nah, yang pertama itu ada pandangan penting adalah langkah 6 bahwa I dan M serupa karena garis tersebut memiliki titik C dan C aksen secara bersama-sama. Langkah akan gagal jika C dan C aksen tidak berbeda. Yang kedua, Euclid mengasumsikan bahwa setiap garis memisahkan bidang menjadi dua sisi yang berhadapan atau separation principle. Yang ketiga, dalam pandangan sifat pemisahan, konstruksi dalam langkah 1 membuktikan di atas untuk memperluas CA melalui panjangnya C aksen, menjamin bahwa C dan C aksen berada pada sisi sehadap dari N dan merupakan titik yang berbeda. Dan yang terakhir, tanpa sifat pemisahan, keberadaan C dan C aksen tidak memiliki justifikasi formal dan bukti tersebut akan gagal. Nah, berdasarkan analisis Riemann di atas, maka muncul dua teori baru yang berangkat dari dua kemungkinan berikut. Nah, di sini terdapat ada 2 poin. Yang pertama yaitu jika prinsip pemisah tersebut diterima, C dan C aksen haruslah merupakan titik yang berbeda. Dengan kata lain, setiap dua garis berpotongan pada dua titik dan setiap garis yang memisahkan bidang. Nah, sedangkan yang kedua atau yang terakhir sini menjelaskan jika mengabaikan prinsip pemisah, maka C dan C aksen merupakan titik yang sama. Dengan kata lain, setiap dua garis berpotongan pada suatu titik dan tidak ada garis yang memisahkan suatu bidang. Nah, kemungkinan pertama di atas yang mendasari munculnya geometri eliptik ganda atau double elliptic geometry, dan kemungkinan kedua mendasari munculnya geometri eliptik tunggal atau single elliptic geometry. Nah, itu penjelasan dari analisis Riemann. Nah, dan akan dilanjutkan oleh Mas Santo terkait dengan model geometri eliptik tunggal. Model geometri eliptik. Model geometri eliptik itu dibagi menjadi 2, model geometri eliptik tunggal dan model geometri eliptik ganda. Model geometri eliptik tunggal itu adalah sebarang dua garis yang berpotongan tepat pada suatu titik, tetapi tidak ada garis yang memisahkan bidang tersebut. Gambar model geometri eliptik tunggal itu seperti setengah bangun ruang setengah bola. Model geometri eliptik ganda. Model geometri eliptik ganda
Dua garis berpotongan tepat pada dua titik, dan setiap garis itu memisahkan bidang. Seperti pada gambar, model geometri eliptik ganda terlihat seperti bangun ruang bola. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai teorema-teorema geometri eliptik. Dalam geometri eliptik ini ada beberapa teorema. Yang pertama adalah teorema 6.8.1 yang menyebutkan bahwa jika sembarang garis L pada geometri eliptik kemudian terdapat paling sedikit suatu titik P, sehingga setiap garis menghubungkan P ke sebuah titik di garis L yang tegak lurus dengan garis L dan P berjarak sama dari semua titik di garis L. Kemudian teorema 6.8.3 menyebutkan pada geometri eliptik sudut puncak segi empat Sha'iri adalah kongruen dan tumpul. Teorema selanjutnya adalah teorema 6.8.5 menyebutkan bahwa pada geometri eliptik jumlah sudut dari segitiga siku-siku adalah lebih dari 180 derajat. Sedangkan teorema 6.8.6 menyebutkan pada geometri eliptik jumlah sudut dari segitiga sembarang adalah lebih dari 180 derajat. Kemudian teorema 6.8.7 menyebutkan pada geometri eliptik jumlah dari besar sudut dalam dari segitiga segi empat cembung. Teorema selanjutnya adalah teorema 6.8.8 menyebutkan bahwa tidak ada bujur sangkar dalam geometri eliptik. Yang terakhir adalah teorema 6.8.9 yaitu jika tiga sudut dari suatu segitiga adalah kongruen secara berurutan kepada tiga sudut dari segitiga kedua, maka segitiga-segitiga tersebut adalah kongruen. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.